Film ini menceritakan seorang pasangan yang hobi panjat tebing. Walau sudah banyak pengalaman, namun faktor cuaca dan alam tidak bisa mereka hindari. Hingga akhirnya salah satu dari mereka harus gugur, menyisakan luka dan trauma yang cukup lama. Untuk mengobati traumanya itu, ia mencoba kembali menyibukkan dengan hobinya. Namun sebuah peristiwa yang mengejutkan terjadi. Jika kalian suka nonton film namun tak ingin menunggu lama, pantengin terus channel ini my friend. Dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, karena kita akan update film-film terbaru. Dan inilah dia Apex 2026. Film dimulai dengan memperlihatkan pasangan yang sedang melakukan olahraga panjat tebing di Norway. Sasa yang terbangun karena menyadari sudah pagi, ia lalu berusaha membangunkan suaminya yang bernama Tommy untuk bersiap-siap melanjutkan misinya menaiki sebuah tebing. Tommy yang masih mengumpulkan nyawanya terlihat sedikit manja kepada Sasa. Tak ingin membuang waktu, mereka bergegas untuk melanjutkan misinya. Tebing yang curam tidak mudah untuk ditaklukkan, membuat Tommy memperingatkan Sasa untuk tetap berhati-hati. Sasa yang lebih dulu naik terlihat beberapa kali terpeleset hingga membuatnya hampir jatuh. Setelah beberapa kali mencoba, tetap saja Sasa terjatuh, membuat Tommy menyuruhnya untuk tetap tenang dan melakukannya dengan pelan-pelan saja. Namun Sasa terlihat berambisi untuk segera sampai ke puncak pada hari itu. Sasa yang keras kepala membuat Tommy berusaha menenangkannya. Kita tak harus sampai ke puncak hari ini. Bukan kecepatan yang mengantarkan kita ke tujuan, tapi bagaimana kita ke tujuan dengan selamat. Beberapa lama kemudian tiba-tiba badai datang dan cuaca buruk menyelimuti. Hingga akhirnya mereka memutuskan untuk mendirikan tenda. Di dalam tenda, Tommy mengatakan sebaiknya kita melanjutkan pendakian besok saja. Namun Sasa masih bersikeras untuk melanjutkannya dan ia anggap itu hanyalah badai kecil. Keadaan terlihat mulai agak tegang. Di saat Tommy mengatakan entah berapa kali lagi ia bisa mendaki gunung. Ditambah lagi Tommy juga mengatakan bahwa ia sangat dan sangat mencintai Sasa. Sasa yang mendengar menyuruh Tommy untuk menghentikan perkataan itu. Kau selalu begini di saat pendakian mulai berat. Di sisi lain, Tommy hanya ingin Sasa bisa lebih sedikit santai dan tidak terus-terusan melakukan pendakian di saat cuaca ekstrim. Sembari melihat kompas keberuntungan di tangannya, Tommy mengungkapkan pepatah lama, di mana keberuntungan itu seperti perbekalan di gunung, lama-lama pasti akan habis. Mendengar pepatah itu, Sasa mulai jengkel kepada Tommy. Maksudmu kau mau bilang bahwa keberuntunganmu sudah habis di tengah pendakian? Sembari merebut dan melemparkan kompas yang Tommy genggam. Oh my god, just stop that fucking compass. I'm sorry, Sash. Melihat Sasa mulai marah, Tommy berusaha meminta maaf dan mengatakan ia hanya sedang merasa agak sensitif saja dan mencoba untuk memeluk Sasa. Cuaca yang tidak kunjung reda, mereka memutuskan untuk kembali turun. Namun keadaan tidak mudah untuk mereka lakukan. Beberapa jatuhnya salju dari atas membuat mereka selalu waspada dan berlindung. Melihat ada sisi yang cukup bagus untuk mereka mendirikan tenda, Tommy menyuruh Sasa untuk turun lebih dulu. Namun selang beberapa saat, batu dan longsoran salju menghantam Tommy hingga akhirnya ia terpental tak sadarkan diri. Are you okay? Melihat keadaan Tommy, Sasa mulai panik. Ditambah lagi posisi Sasa yang kurang menguntungkan, di mana Tommy yang terikat kepada Sasa membuat beban semakin berat, dan itu menjadikan kail besi yang tertancap pada dinding tebing hampir terlepas. Pada posisi itu, Sasa harus memilih keputusan yang berat, menjatuhkan Tommy atau mereka akan terjun bersama. Melihat keadaan Tommy yang sudah tidak sadarkan diri atau telah tewas, Sasa memilih untuk melepaskan ikatan Tommy karena ia sudah tidak sanggup untuk menahannya, yang dimana akhirnya Tommy jatuh ke dasar tebing.
Hari-hari pun berlalu, kini Sasha kembali menjalani kehidupannya sendiri. Untuk menghilangkan trauma masa lalunya, ia mencoba untuk menghibur dirinya sendiri dengan mengeksplor dunia alam. Namun di perjalanan terlihat ia kebingungan dengan sinyal GPS yang tiba-tiba hilang, hingga akhirnya ia menggunakan kompas peninggalan Tommy. Menikmati sebuah pop mie dengan micin dan ditaburi bumbu sebuah kenangan bersama senja yang menemani menggantikan seseorang yang telah hilang. Sasha mencoba menerima keadaan itu dengan legowo. Trauma masa lalunya masih membekas, terlihat dari kaki yang gemetar. Rasa pop mie yang panas membuatnya kembali untuk sadar. Hele-hele, bunyore di Norway kayaknya enak ya friend ya. Di hari berikutnya, Sasha mencoba untuk kembali mengeksplor alam. Itu terlihat ia mengunjungi tempat Taman Nasional Wandara. Di saat Sasha sedang mengamati sebuah peta, paman penjaga memperingatkan Sasha untuk jangan pergi sendirian, karena sudah banyak orang yang tersesat di sana dan mereka tak pernah ditemukan. People get lost in these woods all the time, and here they stay lost. Sasha yang tetap saja keras kepala karena roh naga yang belum keluar, ia tetap akan melakukan keinginannya walaupun sendiri. Setelah melakukan simaksi atau pendaftaran, Sasha kemudian berbelanja kebutuhan di sebuah minimarket dan terlihat beberapa orang pria mengamati Sasha dan mencoba menggodanya. Hey. You got everything you need? Oh yeah, that's selling like hotcakes. Get real, I wouldn't feed that to my dog. 60. Sesaat akan berangkat, Sasha yang tidak tahu tentang jalur di sana, ia mencoba bertanya kepada seseorang dan terlihat seseorang pria mencoba membantu Sasha dengan menunjukkan arah pada sebuah peta yang akan Sasha jelajahi. Well, the easy way or the hard way? Just the best way. This is us. Mm-hmm. You made this left. That's easy. Sorry, can I give you my advice? Start at Blackstone Bay. Setelah mendaki gunung dan menjajahi lembah, sampailah Sasha di tepian sungai dan ia akan bermalam di sana. Sesaat ia sedang berkemas untuk kegiatannya hari esok, tiba-tiba sebuah mobil datang menghampirinya. Tak berpikir lama, Sasha yang hanya sendiri langsung berkemas dan masuk ke dalam mobil. Niat Sasha ingin menghindar dan menjauh dari sana, namun mobil mereka menghalangi jalan keluar, hingga akhirnya Sasha pun terjebak di dalam mobilnya sendiri. We're just trying to be nice. Mereka rupanya orang yang menggoda Sasha waktu di minimarket, dan mereka di sana hanya untuk membersihkan binatang hasil dari buruannya. Melihat Sasha yang hanya sendiri, mereka mencoba berbuat baik kepada Sasha. Namun Sasha yang trauma dan takut mencoba untuk mengamankan diri sendiri. Di pagi hari terlihat Sasha bersiap untuk menjelajahi sungai dengan sebuah perahu yang ia bawa. Sasha begitu menikmati kegiatan itu dan terlihat ia kembali ceria tanpa masa lalu yang selalu membayanginya. Di saat menelusuri sungai, ia menemukan air yang tenang, membuat perahu itu melaju dengan pelan. Tanpa sengaja, Sasha melihat ada sesuatu yang aneh, di mana terdapat beberapa foto dan barang milik seseorang yang tersangkut di ranting pinggiran sungai. Sasha yang sedang menikmati aktivitasnya, ia tak mau berpikir negatif dan sesegera pergi dari sana. Hari yang mulai gelap, Sasha memutuskan untuk berhenti dan mendirikan sebuah tenda di tepi sungai untuk bermalam. Dan pakaian yang basah terkena air mencoba ia keringkan di atas pohon.
Sinar matahari yang menembus lebatnya hutan membangunkan Sasa dari tidurnya dan mengingatkan harus melanjutkan perjalanan. Di saat bersiap-siap, pakaian dan tas yang ia gantung di pohon kemarin telah hilang diculik oleh seseorang, hingga ia akhirnya kehilangan ponsel dan perbekalan. Tanpa perbekalan dan peralatan seadanya, Sasa kembali menelusuri sungai. Tak berselang lama, ia melihat sebuah perahu dan Sasa mencoba untuk mengeceknya. Siapa tahu ada seseorang yang bisa ia mintai pertolongan. Hello? Hello? Hi. Rupanya itu adalah Ben, orang yang memberitahukan arah pada peta milik Sasa tempo hari di minimarket. Di sana terlihat Ben baik kepada Sasa dengan menawarinya makanan dan minuman. Dari sebuah obrolan, Sasa mulai mencurigai Ben, di mana Ben tahu di mana saja Sasa berkemah. Sasa mulai merasa tidak nyaman dan mencoba untuk pergi dari sana, namun terlihat Ben mencegatnya. Dengan sengaja Ben menunjukkan gelang milik Sasa yang ia pakai, dan sontak itu membuat Sasa terkejut dan berpikir bahwa Ben adalah yang mencuri barangnya. Tanpa basa-basi, Ben yang memiliki otak tidak waras itu kemudian mengambil tas milik Sasa dan melemparkannya. Ben juga kedapatan membawa panah yang akan ia gunakan untuk menghabisi Sasa. Terlihat Ben memutar musik melalui ponsel milik Sasa dan menyuruh Sasa untuk berlari secepat mungkin, karena setelah musik berhenti, Ben akan mengejarnya. Everything getting harder to find. Mannequins and we breaking the mold. Breaking out and we explode, so get it out. Send your body to flight. Body gotta touch tonight. Dengan mengayuh perahu secepat mungkin untuk menghindari Ben yang berusaha mengejarnya dari pinggiran sungai. Tanpa menghiraukan derasnya sungai hingga akhirnya Sasa pun terjatuh dan kehilangan kapalnya. Sasa melanjutkan pelariannya dengan berlari di pinggiran sungai. Tiba-tiba ia menemukan ponselnya di bebatuan dan Ben muncul dari sana. Melihat Ben yang terus membidiknya, Sasa berlari sekuat mungkin hingga akhirnya ia terkena panah di tasnya yang membuatnya terjatuh ke sungai dan terbawa arus. Beruntung Sasa masih selamat dari derasnya arus sungai. Dengan perbekalan yang masih ada di tasnya, Sasa mengganti pakaian dan memakan makanan. Tak lupa ia juga menyiapkan spray bubuk pohon cabai untuk berjaga-jaga. Beruntung teropong yang Sasa bawa masih di dalam tas dan ia mencoba mengamati sekitar. Terlihat dari kejauhan ternyata Ben masih mengincar Sasa dan mulai mengejarnya. Sasa yang panik, ia kemudian berlari menuruni sebuah tebing yang sempit. Beruntung terdapat celah di tepian tebing hingga ia bisa bersembunyi dari Ben. Melihat perahu dari kejauhan, Sasa berusaha mendekatinya. Dengan berhati-hati melepaskan ikatan perahu itu, Sasa malah terkena jebakan Ben, di mana kaki Sasa terjepit dan terlihat Ben berusaha menangkap Sasa. Tak lupa Sasa yang membawa spray bubuk pohon cabai langsung menyemprotkan ke matanya Ben hingga membuatnya kelabakan. Walau Sasa sempat melawan, tapi tetap saja Sasa menjadi tawanan Ben, di mana Sasa akan Ben gunakan untuk ritual yang ia yakini. Tak hanya Sasa, rupanya setiap para wisatawan yang hilang di sana adalah ulah dari Ben.
They're our native tribe. Ben rupanya memiliki gangguan pada otaknya, di mana awal mulanya ia pernah disakiti oleh seseorang, dan ritual itu yang ia lakukan tak lain untuk mengambil hati setiap orang yang akan ia jadikan makanan, dan makanan itulah yang dijualnya di minimarket. Sasa yang akan dieksekusi dan melihat Ben mendekatinya, ia langsung menggigit telinga Ben dan membuat mereka terjatuh. Mendapatkan kesempatan itu, Sasa berusaha kabur dengan melompat ke sungai. Sasa yang masih terikat tali dengan Ben membuat semua terhanyut oleh derasnya air sungai, hingga akhirnya mereka terjatuh dari air terjun yang cukup dalam. Ben yang kurang beruntung, ia menghantam bebatuan dan membuatnya pingsan. Melihat kondisi itu, Sasa mencoba untuk menghabisi Ben. Di saat itu rupanya Ben kembali sadar dan melakukan perlawanan, hingga akhirnya Sasa berhasil menghantamkan batu kepada kakinya Ben, dan itu membuat kakinya patah. Namun Sasa juga mendapatkan pukulan dari Ben pada hidungnya yang membuatnya tidak berdaya. You broke my leg! Setelah mereka kelelahan, Sasa berinisiatif untuk mengajak Ben memanjat tebing agar mereka bisa selamat. Namun Sasa meminta ikatannya untuk dilepas agar ia bisa naik terlebih dahulu lalu menarik Ben dari atas. Ben yang mendengar hal itu pun sepakat. Namun jika Sasa mengingkarinya, Ben akan menarik Sasa dan membuatnya terjatuh dari tebing. Setelah kesepakatan itu, mereka berdua akhirnya berusaha memanjat tebing. Di tengah-tengah, Sasa berusaha melepaskan ikatan Ben, dan Ben yang mengetahui menarik Sasa hingga ia hampir saja terjatuh ke bawah. Hey! To touch the harness. Cut the fucking leg! Tak punya pilihan lain, Sasa melanjutkan pendakiannya. Di sebuah celah tebing, Sasa menemukan batang pohon yang telah mati, dan ia berpikir untuk mengaitkan Ben pada pohon tersebut. Namun saat Sasa sedang melepaskan satu tali yang terikat dengan Ben, Ben keburu menyadarinya dan berusaha menarik Sasa. Dan akhirnya Ben pun terjatuh dari tebing itu hingga ia pun tewas. Sasa yang tanpa bantuan pengaman akhirnya selamat sampai di atas tebing. Singkat cerita, Sasa yang selamat melaporkan kejadian itu dan memberitahukan para korban yang hilang kepada paman penjaga di sana, hingga akhirnya para polisi datang dan mengevakuasi para korban. Setelah semua peristiwa yang terjadi kepadanya, terlihat Sasa mencoba menenangkan diri dengan pergi ke pantai. Ia juga kedapatan masih membawa kompas milik mendiang suaminya. Lalu ia melemparkannya ke laut karena ia pikir kemungkinan kompas itu membawanya ketidakberuntungan. Tetapi bisa jadi bukan kompasnya, namun ego dan keras kepala yang membawanya kurang beruntung. Dan film pun berakhir. Pesan dari film ini adalah jangan pernah kalian menuruti ego, tapi lihatlah situasinya. Dan janganlah mengambil keputusan di saat sedang terbawa emosi.
namun diamlah sambil berak dan mulailah berpikir sejenak. Terima kasih buat mapren-maprenku yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa komen di bawah untuk film selanjutnya dan